Halo teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Hari ini merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bisa bawa hati kita, hidup kita menyembah Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap musim dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup, lebih dari sanggup menolong setiap kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yang siap menerima pertolongan Tuhan, angkat suara menyatakan bersama-sama. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Tuhanmu. Kau tak tinggalkan hidupku, Kau selalu menyertaiku, selalu menuntun langkahku. Di dalam kemurahan-Mu, di dalam kasih setia-Mu, tenanglah jiwaku. Di dalam rencana-Mu, di dalam anugerah-Mu, amanlah jiwaku, tenanglah hatiku. Sebab pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat, tak pernah berubah bagi kami. Kami menikmati setiap penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau tetap Tuhan yang menyertai setiap kami. Tangan-Mu yang perkasa selalu menopang hidup kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, di dalam anugerah-Mu kami mau katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus, terhubung dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15:5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu
adalah pesan Tuhan Yesus bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun harus terkoneksi dengan Yesus. Amin. Yesus adalah koneksi 24 jam. Kalau internet bisa terputus-putus, tapi dengan Yesus 24 jam non-stop sepanjang kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, mari ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Tegur kami, nasihati kami. Didik kami dalam kebenaran, nyatakan segala kesalahan kami. Dan ubah kelakuan hidup kami untuk makin berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Jemaat online yang menyaksikan tayangan malam hari ini Tuhan Yesus, mereka siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa bertemu guys di malam hari ini. Masih di bulan Februari 2026, masih di hari kasih sayang katanya. Hari Valentine Day yang baru waktu lalu kita lewati. Kasih dunia bisa terbatas, tapi kasih Yesus tiada batas, tanpa batas. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema khotbah saya yaitu saat-saat penantian tetap percaya saat jawaban doa belum tiba. Saat-saat penantian tetap percaya walaupun saat jawaban doa belum tiba. Mari kita buka sama-sama Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Kita buka sama-sama Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Haleluya, puji Tuhan. Guys, konteks historis dalam ayat ini, Nabi Habakuk hidup di masa krisis moral dan ancaman invasi Babilonia. Ia frustasi saat itu melihat ketidakadilan dan bertanya, berapa lama lagi? Tuhan menjawab di pasal 2 dan 2 ayat 3 bahwa janji pemulihan itu pasti, namun memiliki moed, waktu yang ditetapkan. Tuhan tidak terlambat, ia sedang mengatur momentum. Dalam teks Habakuk 2 ayat 3 ini, Habakuk 2 ayat 3 ini, kata nantikanlah menggunakan istilah caka, namun maknanya sering dijelaskan melalui kata kafa, seperti di Yesaya 40 ayat 31. Caka itu adalah menunggu dengan penuh keyakinan dan ekspektasi yang mendalam, sungguh-sungguh. Kafa itu secara harfiah berarti mengikat atau memilih, seperti membuat tali tambang. Semakin banyak helai benang dipilin, semakin kuat tali tersebut. Menunggu Tuhan berarti proses memilin jiwa kita dengan kekuatan Tuhan. Menunggu adalah sebuah aktivitas rohani. Jika kita saat ini merasa Tuhan berlambat-lambat, Tuhan nyaris belum menjawab doa-doa kita, ketahuilah bahwa ia sedang memilin kekuatan baru dalam kita. Dia sedang menenun. Janji itu tidak akan menipu kita. Ia akan datang tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu on time, tepat waktu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di zaman sekarang ini kita sedang hidup di zaman serba instan. Di zaman serba instan. Lapar,
Pesan ojek online 15 menit sampai 30 menit sampai. Mau nonton streaming Netflix, langsung mulai. Internet lemot sedikit, buffering, kita marah-marah. Mentalitas ini kita bawa ke Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seperti mesin penjual otomatis. Masukin koin doa, tekan tombol, langsung keluar berkat. Itu yang terjadi zaman sekarang. Kalau tidak langsung keluar, kita mengira mesinnya rusak. Tuhan tidak dengar, Tuhan jauh, atau Tuhan cuek dengan kita. Atau koinnya kurang doa. Padahal Tuhan sering bekerja dalam prinsip pertanian. Bukan serba instan. Ada masa tabur, ada masa tumbuh. Di dalam tanah gelap baru ada masa tuai. Itu yang terjadi. Di zaman sekarang ini orang maunya instan semua. Generasi muda sekarang katanya generasi instan, generasi strawberry yang cepat goyah, cepat rapuh. Tidak bisa terima tantangan sedikit pun. Kita akan sama-sama belajar bahwa menunggu adalah bagian dari kurikulum kedewasaan. Tanpa menunggu, kita akan menjadi bayi rohani yang selamanya yang tantrum kalau tidak dituruti. Siapa di sini yang paling benci menunggu? Tentunya semua benci menunggu. Menunggu pacar balas chat lama, menunggu dosen pembimbing balas chat, menunggu kepastian dari pacar atau teman yang kau naksir, menunggu panggilan kerja, menunggu semua pernah melewati. Menunggu panggilan, diterima pekerjaan, menunggu gajian. Rasanya waktu berjalan begitu sangat lambat. 1 menit di ruang tunggu terasa lebih lama daripada 1 jam di tempat hiburan. Seringkali kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, tapi sekarang juga. Ini kan bukan kesabaran. Berikan aku kesabaran tapi sekarang juga. Ini yang kadang-kala kita harus, sebelum kita bicara kita harus pikir dulu. Tuhan berikan aku kesabaran, kita harus tunggu. Jangan kita paksa Tuhan. Jangan kita seakan-akan kita doa kita harus mempengaruhi Tuhan. Kita ingin jawaban instan. Tapi perhatikan, Alkitab firman Tuhan mengatakan, Abraham menunggu 25 tahun untuk Ishak, kelahiran anaknya. Yusuf menunggu 13 tahun untuk menjadi penguasa di Mesir. Daud menunggu 15 tahun untuk jadi raja Israel. Apakah Tuhan telat? Apakah Allah tidak bekerja? Apakah Tuhan lupa? Tidak. Tuhan sedang memasak sesuatu yang spesial. Dan makanan spesial butuh waktu. Kalau makanan instan biasa, langsung cepat saja biasa. Tapi makanan kelas bintang 5 butuh waktu, butuh proses. Hari ini mari kita belajar bagaimana tetap percaya saat jawaban doa belum tiba. Amin. Poin utama khotbah saya itu, kenapa Tuhan menyuruh kita menunggu? Kenapa Tuhan menyuruh kita menunggu? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini tidak langsung menjentikan jari dan memberikan apa yang kita mau? Kenapa? Mari, yang pertama, menunggu mempersiapkan kapasitas kita. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang lakukan Allah dari awal sampai akhir. Bayangkan guys, anak umur 5 tahun minta kunci mobil Ferrari, mobil sport sama ayahnya, orang tuanya. Ayahnya kaya raya. Dia mampu beli Ferrari, mobil sport. Dia sayang anaknya. Tapi apakah dia akan kasih kuncinya kepada anaknya yang umur 5 tahun untuk bawa Ferrari? Tidak pastinya. Kenapa? Karena kapasitas anak itu belum siap untuk bawa mobil Ferrari, mobil sport. Kalau dikasih sekarang, mobil itu akan membunuh anak itu. Seperti itu juga kita. Tuhan melatih kita untuk sabar. Seringkali Tuhan menunda jawaban doa kita bukan karena dia pelit, tapi karena dia sayang kita. Ada waktunya kita diproses, didewasakan. Untuk kita tidak kaget atau tidak membunuh kita. Jika kita serba instan, apapun yang kita minta. Coba bayangkan guys, saat ini juga kita minta, Tuhan langsung jawab. Kacau balau dunia ini. Semua yang kita minta, semua manusia minta langsung dijawab Tuhan. Saat ini juga. Itu yang Tuhan mau, semua berproses, didewasakan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau minta karir tinggi,
Tapi karaktermu masih rapuh, tentunya dikasih sekarang, kesombongan akan menghancurkanmu. Kamu minta pasangan hidup, tapi emosimu tidak stabil. Kalau dikasih sekarang, pernikahanmu akan hancur. Masa penantian adalah ruang ganti kita. Masa penantian adalah ruang ganti kita. Tuhan sedang membesarkan kapasitas wadahmu, supaya saat berkat itu datang, wadahmu tidak pecah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Poin yang kedua, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu on time. Yohanes 11 ayat 6 dan 21. Kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat 6 dan 21. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta kecewa berat. Dia merasa Yesus terlambat. Lazarus sudah mati 4 hari guys. Sudah berbau. Menurut logika manusia, menurut logika medis, telat banget Tuhan. Tapi menurut logika Tuhan, pas banget. Tepat waktu. Yesus datang terlambat, menyembuhkan orang sakit, supaya dia bisa membangkitkan orang mati. Penundaan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Sekali lagi, penundaan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Tuhan tidak pernah dia tidak tepati janjinya. Dia selalu tepati. Dia adalah Jehovah Jireh, selalu menyediakan tepat pada waktunya. Seringkali Tuhan membiarkan situasi menjadi mati, berbau dulu, mustahil secara logika kita. Supaya saat dia menolong kita, kemuliaan namanya jauh lebih besar daripada kalau dia menolong kita lebih awal. Apapun masalahmu, problemmu, ada proses Tuhan. Engkau dijawab Tuhan doamu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu untuk nama Tuhan ditinggikan. Bahwa Tuhan menyiapkan engkau tepat pada waktunya. Sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Percayalah, pada jam tangan Tuhan, dia tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Dia selalu on time. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang terakhir, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan saat menunggu itu penting? Apa yang kamu lakukan saat menunggu itu penting? Mari kita buka Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menunggu guys bukan berarti pasif, rebahan, bengong, mengeluh, meratap, tidur-tiduran. Menunggu yang benar adalah aktif. Apa yang dilakukan pelayan restoran, waiter, saat menunggu pelanggan? Dia membersihkan meja, dia menyiapkan alat makan, dia siaga. Itu yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan saat menunggu jodoh kita atau pekerjaan? Persiapkan diri, belajar skill baru, perbaiki karakter, layani Tuhan. Tetap setia. Daud tetap setia mengembalakan domba-dombanya saat menunggu jadi raja. Yusuf tetap setia kerja di penjara saat menunggu jadi pejabat orang kedua di Mesir waktu itu. Jika kamu tidak setia di masa penantianmu, kamu tidak akan siap di masa penggenapan Tuhan. Amin. Jangan habiskan waktu kita, waktu tunggumu untuk mengeluh, berkeluh kesah terus, kecut, tawar hati. Habiskan untuk bertumbuh. Guys, mungkin saat ini ada di antara kita, di antara kalian sedang di ruang tunggu Tuhan. Doamu belum jawab, pintu belum terbuka. Jangan putus asa, jangan turun dari perahumu. Ingatlah, sedang diproses bukan berarti ditolak. Ingatlah, sedang diproses Tuhan bukan berarti ditolak atau tidak dijawab oleh Tuhan doa-doamu. Tuhan sedang menguatkan otot imanmu. Tuhan sedang menyiapkan kapasitasmu. Ketika waktunya tiba, Kairos, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Habakuk berkata, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya, jawaban doamu sedang dalam perjalanan menuju engkau. Asal engkau fokus pada Yesus. Amin.
Haleluya. Jadi saat-saat penantian tiba, tetap percaya. Saat jawaban doa pun belum tiba. Saat-saat penantian, tetap percaya saat jawaban doa belum tiba. Tetap percaya saat jawaban doa belum tiba. Seperti tema khotbah saya malam hari ini. Jadi mari guys, saya ingatkan kembali, Tuhan sedang menguatkan otot imanmu. Tuhan sedang mempersiapkan, menyiapkan kapasitasmu. Ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menahannya. Tetap percaya, jawaban doamu sedang menuju engkau saat ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, makin kita menanti jawaban Tuhan dengan sabar. Jangan kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, meratap. Kapan Tuhan? Kok jawabannya lama Tuhan? Tapi percayalah, saat-saat penantianmu adalah yang terindah. Tuhan melatih engkau untuk sabar, menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya engkau. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap hati yang lelah menunggu malam hari ini, bagi mereka yang merasa engkau diam, bagi mereka yang hampir menyerah malam hari ini karena jawaban doa tak kunjung datang. Tuhan, berikan kekuatan baru bagi kami seperti Raja Wali. Ampuni kami jika kami sering tidak sabar dan memaksakan kehendak kami. Kami percaya engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami akan fokus pada engkau, berharap pada engkau. Engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Engkau selalu on time, tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ini. Firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah, menanti, hanya berharap pada engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang dalam kondisi sakit saat ini, keluarga mereka, orang tua, anak, istri, suami, keluarga dekat mereka yang dalam kondisi sakit malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, apapun nama penyakitmu, malam hari ini Tuhan Yesus telah sembuhkan. Sekali lagi saya katakan, apapun nama penyakitmu malam hari ini, Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Percayalah, Yesus telah melihat engkau dan dia telah tergerak oleh belas kasihannya. Dia telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Haleluya. Pekerjaanmu diberkati, usaha-usahamu diberkati, keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati, orang tuamu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil, beruntung dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolong engkau dan memberkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama. Connected in Jesus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
setiap kita.